Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tutorial kami bersama Dr. Sati yaitu mengenai malaria. Kami berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Blok Tropical Medicine, dan kami berasal dari kelompok 9. Baik, langsung saja masuk ke skenario kasus. Untuk skenario kasusnya adalah seorang wanita misisnya 30 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan demam hilang timbul 2 hari sekali, menggigil dan disertai keringat pada malam hari. 1 minggu sebelumnya, wanita ini sehabis dinas dari luar, yaitu dari daerah Pesawaran, Kecamatan Hanura. Aktivitas terakhir adalah survei di lokasi bekas tambang. Di sini ada keyword, di mana keyword kita adalah wanita Mrs. Y, 30 tahun, demam hilang timbul, keringat pada malam hari, dan habis dinas luar kota dan survei di lokasi bekas tambang. Untuk problem sendiri, kamu memilih yaitu seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan demam hilang timbul disertai dengan keringat pada malam hari. Kemudian pada more info didapatkan pada pemeriksaan fisik yaitu keadaan umum terlihat sakit sedang, kesadaran kompos mentis, HR-nya 100 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan penunjang itu didapatkan pada pemeriksaan lab HB 9 gram persen, leukosit 4000, trombosit 160.000, tes Widal tidak ada peningkatan, urin, urobilinogen itu positif, dan yang terakhir adalah pemeriksaan hapusan darah. Didapatkan sel darah membesar dan juga ada granul Schufner. Selanjutnya, untuk diagnosa sementara dan juga diagnosa bandingnya adalah malaria, dan ada demam tifoid dan juga leptospirosis. Nah, jadi kita mengambil hipotesa berupa seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan demam hilang timbul disertai dengan keringat pada malam hari dan diduga karena malaria. Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah manusia, yaitu sel darah merah, yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui nyamuk Anopheles betina. Jadi, apa sih penyebab dari malaria itu? Seperti yang tadi kita bahas, bahwa malaria ini disebabkan oleh suatu parasit, yaitu parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang sebelumnya sudah terinfeksi. Untuk spesies dari Plasmodium itu sendiri, yang dapat menyebabkan malaria pada manusia itu ada 5 spesies. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum, yang kedua ada Plasmodium vivax, dan ada Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan juga yang terakhir adalah Plasmodium knowlesi. Kemudian di sini ada epidemiologinya. Di dunia sendiri, pada tahun 2015, malaria telah menyerang sekitar 106 negara yang ada di dunia. Dengan sekitar 212 juta kasus malaria terjadi secara global. 429.000 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara pada awal 2016, 91 negara masih diidentifikasi sebagai endemis malaria, dengan wilayah yang tertinggi berada di bagian Afrika, Amerika, Timur Tengah, dan juga Asia. Untuk di Asia sendiri, Indonesia dan Myanmar merupakan 2 negara tertinggi untuk prevalensi malaria, di mana Indonesia terdapat 15 juta kasus malaria dengan 38.000 kematian setiap tahun. Nah, bagaimana sih kita ini bisa terkena infeksi malaria? Jadi, malaria ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ketika seseorang digigit oleh nyamuk Anopheles, terjadilah infeksi yang akan menginfeksi eritrosit atau sel darah merah dari seseorang tersebut. Kemudian, Plasmodium yang menginfeksi eritrosit ini akan mengeluarkan suatu antigen, yaitu antigen GT1. Di mana antigen ini akan merangsang makrofag untuk mengeluarkan pirogen-pirogen, yaitu mediator untuk menyebabkan demam. Akhirnya, pirogen-pirogen ini akan dikirim ke hipotalamus dan akan mengeluarkan asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini akan menyebabkan 2 hal. Yang pertama, sintesis prostaglandin I2 atau PGI2 yang akan menyebabkan nyeri. Selain itu, juga akan meningkatkan sintesis prostaglandin PGI2.
yang akan meningkatkan set point kita. Ketika set point kita ini akan naik, akhirnya terjadi dua mekanisme. Mekanisme tubuh yang pertama adalah vasokonstriksi. Vasokonstriksi pembuluh darah ini akan menyebabkan kita menggigil. Kemudian yang kedua adalah set point ini, peningkatan set point ini akan menyebabkan kita demam. Dengan adanya demam ini, tubuh kita ini akan mengkompensasi dengan adanya vasodilatasi. Nah, ketika vasodilatasi ini terjadi, akhirnya tubuh kita akan mengeluarkan panas bersamaan dengan keringat. Jadi, pada bagaimana kita terkena infeksi malaria ini, jadi mekanisme yang terakhir ini akan menyebabkan gejala yang pertama adalah menggigil, yang kedua demam, dan yang ketiga adalah berkeringat. Nah, di sini ada yang lebih ringkasnya. Jadi ketika mekanisme penularannya, jadi tadi adalah mekanisme tubuh kita terinfeksi, sementara ini adalah mekanisme penularan. Yang pertama adalah jika nyamuk pertama ini menggigit seseorang yang sudah terinfeksi, maka nyamuk ini akan menjadi nyamuk yang terinfeksi yang pertama. Kemudian nyamuk infeksi yang pertama ini akan menginfeksi orang dengan cara menggigit orang lain. Nah, orang ini akhirnya akan terinfeksi. Dan orang pertama ini akan terinfeksi bahkan sampai ke sel di hatinya. Kemudian di sel hatinya ini, infeksinya ini akan keluar ke pembuluh darah dan akhirnya masuklah dia ke aliran tubuh kita, aliran darah di tubuh kita. Ketika aliran darah di tubuh kita ini sudah terinfeksi eritrositnya, akhirnya ada nyamuk lain yang menggigit tubuh kita. Akhirnya nyamuk kedua ini akan menjadi nyamuk terinfeksi yang kedua. Nah, setelah itu nyamuk kedua ini akan menggigit orang lain dan akhirnya menyebabkan orang kedua ini terinfeksi. Nah, selanjutnya di sini ada faktor resiko, di mana faktor resiko malaria sendiri ada 3 faktor, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia, yang kedua faktor nyamuk, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor manusia sendiri ada usia, jenis kelamin, ras, kehamilan, genetik, riwayat penyakit malaria, dan juga status gizi dan juga imunitas. Nah, untuk usia, status gizi dan juga imunitas itu sangat erat kaitannya dengan imun di dalam tubuh kita. Jadi, ketika imun di dalam tubuh kita ini rendah, maka akan sangat beresiko untuk terkena malaria. Nah, untuk faktor nyamuk sendiri, ada umur nyamuk, frekuensi menggigitnya, kerentanan nyamuk terhadap parasit, dan juga kepadatan nyamuk. Nah, kepadatan nyamuk ini juga sangat erat hubungannya dengan faktor lingkungan, yaitu suhu, kelembaban, lingkungan rumah, aktivitas, dan juga pekerjaan, di mana ini sangat terpengaruh dengan pola hidup kita, kebersihan lingkungan, dan juga tempat-tempat yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk, serta juga aktivitas atau pekerjaan kita yang menyebabkan kita harus bekerja di luar rumah. Selanjutnya di sini ada manifestasi atau gejalanya. Untuk gejalanya sendiri biasanya sedikit berbeda untuk di daerah non-endemis dan juga yang di daerah endemis. Di mana di daerah endemis biasanya sifat demamnya itu yaitu akut atau proksimal, di mana didahului oleh stadium dingin. Setelah stadium dingin biasanya akan diikuti dengan adanya demam yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah berkeringat yang sangat banyak. Nah, untuk di daerah pada endemis sendiri, gejala selain dari gejala klasik yang tadi kita sebutkan, itu ada gejala-gejala tambahan seperti nyeri kepala, mual muntah, diare, pegal-pegal, dan juga nyeri otot. Nah, jadi untuk keluhan utama atau keluhan khas yang terjadi di malaria itu biasanya kita sebut sebagai trias malaria. Jadi trias malaria ini terbagi menjadi 3 stadium. Yang pertama, stadium menggigil. Nah, untuk stadium menggigil ini biasanya pasien akan merasa sangat kedinginan sehingga tubuhnya akan menggigil. Dan nadi ini akan terasa sangat cepat, tetapi ketika dipalpasi nadinya ini sangat lemah. Dan bibir dan jari-jari di bagian tangan itu biasanya akan membiru atau sianosis. Kulit menjadi kering dan juga sedikit pucat. Nah, biasanya untuk anak-anak biasanya bisa menyebabkan kejang-kejang. Nah, stadium ini biasanya berlangsung sekitar 15 menit sampai 1 jam. Untuk stadium yang kedua, yaitu stadium puncak demam, yaitu stadium ini biasanya setelah kita merasakan kedinginan, pasien ini akan merasakan sangat panas sekali, sehingga suhu tubuhnya itu bisa meninggi atau meningkat sampai 40 derajat Celcius, sehingga menyebabkan pasien biasanya kehausan.
Pada saat inilah biasanya mulai terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah kita, sehingga menyebabkan muka kita kemerahan dan juga terjadi juga kulit kering dan juga panas seperti terbakar. Nah, di sini juga sakit kepala yang semakin hebat disertai mual dan muntah dan nadi berdenyut sangat keras. Nah, stadium ini biasanya berlangsung 2-6 jam. Untuk stadium yang terakhir, yaitu stadium berkeringat, biasanya stadium berkeringat ini terjadi karena adanya vasodilatasi ini. Jadi, vasodilatasi akhirnya menyebabkan kita berkeringat dan baju kita kadang sampai basah. Suhu menurun drastis, bahkan kadang-kadang mencapai di bawah ambang normal. Penderita biasanya dapat tidur nyenyak dan saat bangun merasa lemah tetapi sehat. Stadium ini berlangsung sekitar 2-4 jam. Untuk masa inkubasi dari masing-masing Plasmodium ini sangat berbeda. Yang pertama ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, mohon maaf. Untuk Plasmodium falciparum ini biasanya masa inkubasinya itu 9-14 hari dengan rata-rata 12 hari. Sementara untuk Plasmodium vivax itu 12-17 hari dan rata-ratanya 15 hari. Untuk Plasmodium oval biasanya sekitar 16-18 hari dan rata-ratanya adalah 17 hari. Untuk Plasmodium terakhir yaitu Plasmodium malariae biasanya itu pada 18-40 hari dengan masa rata-ratanya yaitu 28 hari. Selain dari pemeriksaan anamnesa tadi, kita juga perlu memeriksa pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Jadi untuk diagnosisnya, untuk pemeriksaan fisik biasanya didapatkan pada penderita malaria yang tanpa komplikasi, biasanya untuk pengukuran suhu tubuh itu akan didapatkan peningkatan. Nah, biasanya itu bisa sampai lebih dari 37,5 derajat Celcius. Konjungtiva dan telapak tangannya kadang-kadang pucat dan pembesaran limpa dan juga hati atau splenomegali, hepatomegali, yaitu organomegali. Kemudian untuk malaria yang ada komplikasi sendiri, biasanya itu keadaan umumnya cenderung lebih lemah, biasanya tidak bisa duduk ataupun berdiri, dan ada penurunan kesadaran bahkan kadang-kadang sampai kejang. Nah, biasanya urin juga bisa berwarna kehitaman, panas sangat tinggi, dan juga mata atau tubuh berwarna kuning. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama adalah pemeriksaan mikroskop. Nah, untuk pemeriksaan mikroskop ini, pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis itu dilakukan untuk konfirmasi positif atau negatif. Jadi, kita melihat ada atau tidaknya parasit malaria yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian, itu bertujuan juga untuk melihat spesies dan juga stadium dari parasit tersebut. Kemudian yang terakhir kita juga bisa mengkonfirmasi dari kepadatan parasit tersebut seberapa banyak yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan dengan uji diagnosis cepat atau rapid diagnostic test. Nah, yang ketiga itu ada tes serologi atau tes ini biasanya digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya antibodi spesifik terhadap malaria atau pada keadaan jumlah parasit sangat minimal. Nah, pemeriksaan lainnya yang dapat kita lakukan adalah hitung jumlah hemoglobin, leukosit, trombosit, purin, dan juga tes Widal untuk penghapusan dari diagnosis banding. Nah, untuk penata laksanaan sendiri itu sangat dipengaruhi oleh etiologi atau parasit-parasit yang menyebabkan dari penyakit malaria tersebut. Tapi pada dasarnya untuk penata laksanaan ini berfokus pada dua obat yaitu ACT dan juga Primaquine. Jadi untuk malaria falciparum dan juga malaria vivax itu penggunaan ACT dan juga Primaquine ini ACT sendiri diberikan dengan dosis 0,25 gram. Nah, untuk pada malaria falciparum itu diberikan pada hari pertama saja dengan dosis tersebut. Nah, sementara untuk malaria vivax ini jangka waktunya cenderung lebih lama yaitu 1-14 hari. Jadi sekitar 2 minggu pemberian. Nah, untuk Primaquine sendiri perlu ditandai bahwa Primaquine ini tidak boleh diberikan pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan. Nah, yang kedua adalah pengobatan malaria vivax yang relapse. Jadi, untuk pemberian relapse ini biasanya diberikan regimen ACT yang sama tapi dosis Primaquine-nya ditingkatkan menjadi 0,5 mg
mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk pengobatan malaria oval itu biasanya menggunakan ACT yaitu DHP plus Primaquine selama 14 hari, di mana dosisnya sama yaitu 0,25 mg per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya di sini ada pengobatan malaria untuk dari Plasmodium malariae, yaitu cukup diberikan ACT saja dengan 1 kali sehari selama 3 hari. Jadi hanya 3 hari dengan 1 obat saja. Kemudian selanjutnya adalah infeksi pada Plasmodium campuran, yaitu Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax atau Plasmodium oval. Jadi pada penderita ini kita berikan ACT selama 3 hari dan juga Primaquine selama 3 hari. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menangani malaria? Nah, jadi untuk menangani malaria ini, kita juga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, seperti meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko malaria yang sudah kita bahas tadi, dan juga mencegah gigitan nyamuk, mengendalikan vektor, dan juga kemoprofilaksis. Untuk mencegah gigitan nyamuk, kita dapat melakukan dengan menggunakan kelambu ketika tidur. Selanjutnya, menggunakan insektisida yaitu relepen atau lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memasang kawat-kawat kasa di ventilasi-ventilasi udara yang bisa dilewati nyamuk. Dan juga ada beberapa hal lain yang perlu kita tingkatkan seperti makan makanan bergizi dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita serta pola hidup sehat. Nah, selanjutnya teman-teman, selain itu kita juga bisa melakukan profilaksis atau pencegahan dengan kemoprofilaksis. Jika kita akan melakukan bepergian, jika kita ingin bepergian ke suatu daerah endemis, kita bisa meminum obat sebagai profilaksis yaitu doxycycline dengan dosis 100 mg per hari. Jadi, obat-obatan ini diberikan 1-2 hari sebelum bepergian. Jadi, sebelum kita bepergian, kita akan meminum obat sekitar 1-2 hari sebelumnya dan kita akan terus meminumnya selama kita berada di tempat endemis tersebut sampai sekitar 4 minggu setelah kita kembali dari tempat endemis tersebut. Tapi perlu ditandai bahwa peminuman doxycycline ini tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan juga anak di bawah 8 tahun. Serta yang terakhir adalah tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Jadi perlu diingat. Selanjutnya adalah prognosis dari malaria ini sendiri. Jadi untuk secara garis besar, prognosis malaria ini adalah bonam. Jadi sebagian besar pasien dengan malaria tanpa komplikasi ini menunjukkan peningkatan pada 48 jam pertama setelah pengobatan. Sementara demam itu akan hilang sama sekali sekitar 96 jam. Sementara untuk infeksi Plasmodium falciparum itu adalah prognosis yang paling buruk. Jadi memang Plasmodium falciparum ini sangat berbahaya di antara Plasmodium yang lain. Jadi prognosisnya akan lebih buruk dari yang lain. Tetapi apabila ditata laksanai dengan tepat dan diobati dengan tepat, itu prognosisnya akan sangat baik. Mungkin itu saja teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih. Dan ini ada beberapa sumber yang kami gunakan untuk mengerjakan tutorial ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang malaria, bisa membaca referensi-referensi yang sudah kami baca. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Cukup sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat.